Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu tahu putih. Ini aku menggunakan 10 kotak ya, ukuran yang biasa ya. Aku potong-potong, kita belah dulu jadi 2, kemudian kita potong jadi 3 seperti ini. Potong kembali jadi 3 ataupun 4 ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah dicuci, kita goreng. Seperti menggoreng tahu pada umumnya, kita goreng di minyak panas. Kita masukkan sedikit-sedikit ya teman-teman. Sambil nunggu tahunya garing, kita siapkan dulu bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Yang pertama ada kacang panjang. Ini aku menggunakan kurang lebih 15 batang atau 1 ikat ya teman-teman. Ini kita potong-potong memanjang seperti ini, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya. Lakukan sampai kacang panjangnya habis. Oke, ini kacang panjang kita sisihkan, kita taruh di wadah yang lain ya teman-teman. Untuk sayurannya aku tambahkan cambah ya teman-teman, atau toge. Ini boleh menggunakan 2 sampai 3 genggam. Selanjutnya siapkan cabai merah keriting. Ini aku menggunakan 10 buah. Kita iris tipis-tipis, tipis menyerong ya. Seperti ini teman-teman, lakukan sampai selesai. Selanjutnya 5 siung bawang merah, ini kita iris tipis-tipis juga. Kemudian 5 siung bawang putih, ini juga kita iris tipis-tipis. Kemudian ada daun salam 3 lembar, kalau punya lengkuas bisa tambahkan lengkuas 1 ruas jari ya. Ini tahunya udah kering, udah garing teman-teman, udah keemasan, jadi bisa kita angkat dulu tahunya. Kita ambil minyaknya ya teman-teman, dan kita sisakan sedikit untuk menumis bumbunya. Kemudian kita tumis bumbu tadi yang sudah dipotong-potong, bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumis hingga bawang merah dan bawang putihnya layu dan mengeluarkan bau wangi ya. Kalau sudah wangi, sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, bisa masukkan cabai irisnya tadi. Kita tumis kembali cabenya sampai layu. Masukkan juga daun salamnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong tadi. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Biar kacang panjangnya lebih cepat empuknya, aku tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita masak sampai kacang panjangnya sedikit layu atau setengah matang. Kalau sudah setengah matang seperti ini, baru masukkan tahu gorengnya tadi ya. Kita masukkan semua tahunya teman-teman.
Oke, kemudian masukkan 2 sendok teh garam, aku menggunakan garam kasar, 1 sendok teh micin, kalau nggak suka boleh di-skip ya micinnya, 2 sendok teh gula pasir. Semua bahan ini kita aduk, kita campur jadi satu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 3 sampai 4 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk-aduk kembali sampai kecap dan semua bahan lainnya itu tercampur merata. Biar warnanya itu cantik ya teman-teman. Karena ada yang kurang, jadi aku tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Ini kita aduk-aduk kembali biar semuanya tercampur merata. Oke, kalau sudah pas rasanya bisa masukkan toge atau cambahnya. Semua bahan ini bisa diaduk-aduk kembali ya sampai tercampur merata. Ini kita masak sebentar saja, jangan terlalu mateng ya togenya biar nanti ada kriuk-kriuknya gitu ya teman-teman. Oke, kalau ini rasanya udah pas, udah dikoreksi, udah mantap, bisa matikan api kompornya. Oke, selanjutnya siapkan telur ayam ya teman-teman. Kemudian kita ceplok satu persatu, kita tambahkan sedikit kaldu bubuk, biar nanti telurnya itu ada rasanya ya, enggak anyepan gitu. Dan ini kita goreng satu persatu di cetakan kue talam atau cetakan martabak mini. Kalau menggunakan wajan biasa boleh banget, tapi nantinya nggak bisa bulet-bulet seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masak sampai bawahnya itu kecoklatan atau keemasan ya. Bisa dibalik kalau sudah keemasan seperti ini teman-teman, balik satu persatu. Kalau atas bawahnya udah mateng, udah keemasan semua, bisa diangkat dan ditiriskan ya. Dan sekarang sudah jadi semua sayuran dan lauknya, ini nasinya udah matang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi. Siapkan wadah tin wol ukuran kecil seperti ini ya teman-teman, boleh menggunakan yang bulat ataupun yang kotak. Kita isi kurang lebih 1 centong nasi ya teman-teman. Ini enggak banyak-banyak 3/4-nya gitu, agak ditekan-tekan biar nanti bisa memadat ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau sudah kita letakkan di wadah styrofoam kotak seperti ini ya. Oke, lakukan hal yang sama satunya lagi ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan tumis kacang panjang dan tahunya. Kemudian kita masukkan telur dadarnya tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai membuat menu nasi box ya. Ini dijual 5 ribuan, untungnya banyak teman-teman. Oke, kemudian ini kita potong-potong ya wortelnya teman-teman. Aku motongnya seperti ini. Kita potong-potong bulat-bulat seperti ini, baru kemudian kita potong kembali menjadi 3 atau 4 bagian. Lakukan sampai wortelnya habis. Kalau sudah, kita sisihkan ke wadah bersih lainnya ya teman-teman. Selanjutnya siapkan sawi putih ya. Ini aku menggunakan 1 bonggol. Kita potong-potong agak kecil-kecil ya teman-teman, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya.
Oke, setelah sawinya dipotong-potong, ini udah semua ya teman-teman, kita sisihkan kembali ke wadah bersih lainnya. Selanjutnya siapkan bakso, ini aku menggunakan bakso kerikil ya teman-teman, 15 butir. Ini kita potong-potong menjadi 4 teman-teman. Kalau baksonya sudah dipotong-potong semua, ini aku mau sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk bumbunya aku menggunakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai teman-teman. Ini bawang merahnya aku menggunakan 7 siung ya. Kita iris tipis-tipis sampai selesai. Selanjutnya kita iris tipis-tipis juga bawang putih, ini aku menggunakan 5 siung. Dan iris tipis-tipis juga atau menyerong ya, ini aku menggunakan cabai hijau, kalau nggak ada cabai hijau boleh menggunakan cabai merah keriting. Kalau kalian pengen pedas itu bisa ditambahkan cabenya ya teman-teman, dan bisa ditambahkan juga cabai rawit. Untuk cabenya aku memotong menyerong seperti ini, lakukan sampai selesai. Untuk bumbu lainnya aku menggunakan lengkuas 1 ibu jari ya teman-teman, ini aku mau iris tipis-tipis, iris kecil-kecil seperti ini, kalau mau digeprek juga boleh ya. 4 lembar daun salam, dan ini bahan-bahannya udah siap semua ya teman-teman, tinggal kita masak. Oke, yang pertama siapkan wajan atau teflon, masukkan sedikit minyak, secukupnya saja minyak goreng. Kalau sudah panas, kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini kita tumis hingga layu dan harum. Oke, ini bawang merah dan bawang putihnya udah layu, udah wangi, kita masukkan cabai dan juga daun salamnya. Kita tumis sebentar sampai cabai dan daun salamnya layu. Kalau sudah kita pinggirkan seperti ini ya teman-teman, kemudian kita gongsong sebentar bakso yang sudah dipotong-potong tadi sampai baksonya matang dan agak mengering ya. Ini boleh menggunakan bakso ayam ataupun bakso sapi, disesuaikan selera saja. Kalau baksonya udah matang seperti ini, bisa kita gosong-gosong bersamaan dengan cabai dan juga bawang-bawangannya tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan wortelnya, aduk-aduk kembali. Dan ini kita masak sampai wortelnya agak empuk ya, setengah matang gitu. Biar lebih cepat matang wortelnya, ini aku mau tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml ya teman-teman. Ini kita masak sampai wortelnya setengah matang. Untuk berasanya aku menggunakan 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh micin, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. Ini semua bahan ini kita aduk sampai tercampur merata ya.
Selanjutnya masukkan sawi putih yang sudah dipotong-potong tadi teman-teman. Ini aku masukkannya sebagian dulu ya, karena nggak muat wadahnya. Kita aduk-aduk sampai sawinya itu layu teman-teman. Nah, ini sawinya udah layu, masih ada ruang lagi teman-teman, jadi kita masukkan kembali sisa sawinya sampai habis ya. Ini kita aduk-aduk kembali sampai sawinya itu layu. Nah, ini sawi putihnya udah mulai layu ya teman-teman, jadi lebih sedikit ya. Kemudian masukkan 1 sampai 2 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Ini kita masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Ini masaknya nggak usah terlalu lama karena sawi dan wortel itu mudah banget mateng ya. Kalau sudah seperti ini boleh dikoreksi rasa kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas bisa matikan api kompornya. Dan ini kita pindahkan ke piring saji. Dan ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman, mau dibuat ide bekal sekolah ataupun menu sehari-hari cocok banget, pembuatannya mudah banget, bahan-bahannya gampang ya. Oke teman-teman, ini sayurannya udah siap. Ini kemudian aku mau lanjut masak telurnya ya. Langkah pertama, siapkan dulu bawang. Daun bawang 5 batang, ini kita iris tipis-tipis, lakukan sampai selesai. Nah, setelah dipotong-potong semua daun bawangnya seperti ini, kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah bersih. Kita pecahkan 10 butir telur ayam. Ini aku menggunakan yang ukuran kecil-kecil 1 kilo, itu isinya 17 butir telur ya teman-teman. Jadi itu kecil-kecil telurnya. Oke, kita masukkan dulu satu persatu telurnya. Kemudian masukkan 1 sendok makan kaldu ayam, setengah sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip ya. Ini kita kocok lepas telurnya teman-teman. Kalau sudah kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk, kita kocok kembali sampai tepung terigunya larut. Tepung terigunya agak susah larut ya teman-teman, nggak apa-apalah. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis tadi, kita masukkan semuanya. Dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kembali ya teman-teman. Nah, ini udah siap untuk digoreng. Siapkan wajan, masukkan minyak goreng agak banyak ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sentong telur tadi ya, 1 sentong sayur saja. Ini ngisinya agak tinggi ya teman-teman. Biarkan di bawahnya kokoh, sebelum kokoh jangan dibalik ya teman-teman. Kalau sudah agak keemasan bawahnya bisa dibalik seperti ini. Nah, ini udah rata, udah matang semua bawah dan atasnya, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali ya teman-teman, lakukan hal yang sama seperti tadi, masukkan 1 sentong sayur, telurnya, kemudian kita biarkan
Bawahnya hingga kokoh atau kecoklatan keemasan seperti ini, bisa dibulak-balik. Kalau sudah matang merata, bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah aku goreng semua, ini hasilnya jadi 18 buah ya teman-teman, seperti ini. Ini telurnya udah siap. Ini bahan-bahannya udah siap semua, sayuran, nasi, dan juga telur serta styrofoamnya. Untuk nasinya aku menggunakan 1 sendok lebih sedikit, pokoknya nggak penuh di cup 200 ml ini ya teman-teman, agak ditekan-tekan biar padat ya. Oke, kita cetak seperti ini teman-teman. Ini aku menggunakan styrofoam 1 baris yang agak panjang. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ambil 1 centong lebih sedikit. Ini pokoknya nggak lebih dari cetakannya ya teman-teman, 3/4 gitulah pokoknya. Oke, kalau sudah masuk nasinya, kita kasih sayuran tadi ya. Oseng-oseng sawi putih dan juga baksonya. Kurang lebih 1 sendok sayur ya. Kemudian kita masukkan telur dadarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini udah jadi dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah ready. Aku menggunakan 1/2 kilo atau 500 gram ya, udah aku potong-potong kecil-kecil. Kemudian aku mau marinasi 1 sendok makan bumbu marinasi ayam ya. Kemudian 1/2 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk-aduk, kita campur jadi satu biar ayamnya itu terkena semua bumbu marinasinya teman-teman, biar nantinya ayamnya itu ada rasa gurihnya ya. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian siapkan cabai merah keriting, cabai rawit, dan bawang putih ya. Cabai rawit dan cabai merah keritingnya mau aku rebus dulu. Untuk bawang putihnya enggak aku rebus biar nanti rasanya lebih strong bawang putihnya ya, lebih keluar. Ini aku udah manasin air, udah mendidih airnya, kita masukkan cabai merah dan cabai rawitnya. Ini kita rebus sampai cabainya layu. Ini cabenya udah mateng ya teman-teman, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Oke, selanjutnya kita blender ya biar lebih cepat. Kalau kalian suka ngulek bisa diulek ya. Kita masukkan semua cabenya dan masukkan juga bawang putihnya tadi teman-teman. Tambahkan sedikit air, kemudian kita blender sebentar saja ya, jangan halus-halus biar nanti masih ada tekstur cabenya kayak geprek gitu ya, ayam geprek teman-teman. Oke, ini aku udah manasin minyak, jadi kita gongsong sebentar. Ini cabai yang sudah dihaluskan tadi teman-teman. Untuk perasannya aku tambahkan garam dan juga micin ya, kalau nggak suka boleh di skip micinnya. Kita orek-orek sampai keluar minyaknya ya teman-teman. Kalau sudah keluar minyaknya seperti ini tandanya udah matang sambalnya ya teman-teman. Bisa dikoreksi rasa kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku siapkan ini tepung terigu ya teman-teman, aku menggunakan tepung terigu curah 500 gram, kemudian tepung maizena 2 sendok makan. Aku menggunakan bubuk bawang putih ya, ini 1 saset teman-teman, kemudian 1/2 sendok makan kaldu ayam dan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder. Ini kita aduk-aduk
sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, siapkan wadah bersih. Kita ambil 7 sendok makan tepung terigu ya. Ini kita buat adonan basahnya, kita ambil sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa buat lagi ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita tambahkan air secukupnya ya untuk mangkok kecilnya ini, sampai adonannya itu cair. Nggak terlalu cair, nggak terlalu kental ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tepung terigunya larut. Oke, untuk balurannya udah siap ya. Ini ayamnya karena potongannya kecil-kecil, aku mau sayat-sayat dulu seperti ini. Kita iris tipis lagi ya teman-teman, tapi nggak putus gitu ya, biar nantinya itu ayamnya bisa lebih besar. Oke, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, kalau sudah selesai, siapkan wajan ataupun teflon, kemudian masukkan minyak goreng. Ini aku menggunakan minyak goreng yang agak banyak ya teman-teman, biar ayamnya nanti terendam, jadi bisa lebih cantik ya kalau ayamnya terendam teman-teman. Oke, ini kita biarkan dulu minyaknya sampai panas. Sambil nunggu minyaknya panas, siapkan satu potongan ayam. Kita masukkan ke adonan basahnya terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian kita taruh ke adonan keringnya. Oke, ini kita tekan-tekan sambil dikasih tepung seperti ini, sambil teman-teman dibaluri ya, sambil dipijat-pijat ayamnya. Kalau hasilnya udah keriting seperti ini, bisa masukkan atau bisa digoreng teman-teman. Lakukan kembali hal yang sama, ambil satu potongan ayam, kita pijat-pijat sambil dibaluri tepung ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, langsung kita goreng ya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini udah aku masukkan beberapa potongan, kita biarkan hingga kokoh dulu ya teman-teman, jangan dibulak-balik sebelum kokoh, biar tepungnya itu enggak ambiar, enggak pudar. Oke, kalau dirasa sudah kokoh bawahnya, baru dibalik teman-teman, kita bolak-balik aja biar matangnya itu merata dan enggak gosong ya. Ini aku menggunakan api kecil ya teman-teman, biar ayamnya juga ikut matang. Ini bolak-baliknya enggak cukup satu kali aja ya teman-teman, pokoknya beberapa kali sampai semua bagiannya itu kecoklatan atau keemasan ya. Kalau sudah matang merata, udah keemasan semua, seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Lanjut menggoreng kembali sampai selesai.
Ya teman-teman, ini sudah aku goreng semua, jadinya itu 15 potongan ya. Karena mau dijual harga 5 ribuan, jadi kita buat potongan 15 biji teman-teman. Oke, ini bisa langsung dinikmati atau digeprek dulu seperti ini. Kita geprek dalam ulekan ya. Kemudian kita siapkan nasi putih. Ini aku masak nasi putih cukup 1 kilogram saja teman-teman, menggunakan rice cooker ya. Oke, kita tekan-tekan biar nasinya itu padat, isiannya nggak penuh ya teman-teman, 3/4 dari cetakan gitu. Ini tin wallnya ukuran yang 200 mili ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih ayam gepreknya tadi, terus atasnya kita kasih sambal. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk lalapannya aku cuma menggunakan mentimun seperti ini yang udah dipotong-potong ya. Oke, ini harga 5 ribuan udah pantas ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman sampai selesai. Ini bisa buat ide jualan ataupun menu Jumat berkah yang mudah ya teman-teman, nggak pakai ribet. Modalnya juga kurang lebih 50 ribuan saja ya teman-teman. Ini bisa dijual di sekolah-sekolahan untuk sarapan anak-anak sekolah ya. Atau juga bisa dijual online teman-teman. Untuk lalapannya ini bisa ditambahkan dengan daun kemangi ya. Ini mau dijual 5 ribuan, 6 ribuan atau 7 ribuan disesuaikan saja sama modal yang dikeluarkan Bunda semua ya. Yang pertama ini aku masak telur dulu ya teman-teman, kita pecahkan 4 butir telur ayam. Pecahkan satu persatu telurnya. Untuk rasanya aku menggunakan 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit garam ya teman-teman. Kalau kalian suka micin boleh ditambahkan sedikit micin. Oke, ini kita kocok lepas. Kalau sudah siap kita goreng ya teman-teman menggunakan teflon, dikasih minyak goreng sedikit saja, kemudian masukkan 1,5 atau 2 centong sayur. Ini kita goreng hingga rata dulu, kemudian bisa dibalik ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. 4 butir jadi 5 lembar seperti ini ya teman-teman. Telurnya ini sudah siap, mau aku potong-potong dulu. Sebelumnya aku tata biar memotongnya itu sama rata nantinya ya teman-teman. Ini aku motongnya memanjang seperti ini saja. Oke, kalau sudah selesai ini telurnya kita sisihkan. Lanjut siapkan mie telur, ini boleh menggunakan merek apa aja. Siapkan 3 keping seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan air panas. Ratakan dulu minyak biar bisa kena air semua ya. Ini kita biarkan sampai minyak mengembang. Kalau minyak sudah mengembang seperti ini, airnya kita buang ya, kita tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng secukup. Kita tumis bawang putih 3 siung dan bawang merah 3 siung. Ini kita osreng-osreng sampai bawang merah dan bawang putihnya harum ya, mengeluarkan aroma wangi. Ini aroma bawangnya udah keluar teman-teman, udah wangi, jadi aku masukkan 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong kecil. Kita tumis kembali sampai daun bawangnya agak layu seperti ini.
Baru masukkan mie telur yang sudah direndam air tadi ya teman-teman. Kita masukkan saja semua minyak. Osreng-osreng sebentar minyak biar tercampur rata dulu sama bawang merah, bawang putih dan juga daun bawangnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh micin, dan 2 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh lada bubuk. Ini kita osreng-osreng lagi, kita campur semua bahannya jadi satu. Kalau sudah tercampur rata, ini boleh dikoreksi rasa ya. Kalau kurang manis, gurih atau asin bisa ditambahkan sesuai selera. Oke, selanjutnya aku mau membuat sambalnya. Siapkan cabai merah, bawang putih, cabai rawit dan juga terasi. Oke, ini bawang merah, bawang putih dan juga cabai-cabainya udah aku potong-potong kecil ya, teman-teman. Kemudian ini kita goreng sebentar sampai semuanya layu. Kalau sudah layu seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin ini kita haluskan teman-teman. Kalau sudah halus bisa kita tumis ya. Oke, kita osreng-osreng sambalnya. Kemudian masukkan terasi. Ini aku menggunakan terasi kemasan itu ya teman-teman, yang harganya 500-an. Ini sengaja aku hancurkan biar cepat larut. Kemudian tambahkan garam dan micin secukupnya. Ini kita aduk-aduk, kita campur semua bahannya agar bisa larut terasinya ya teman-teman. Ini kita tumis-tumis sebentar, kemudian aku masukkan gula merah kurang lebih 20 graman ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk kembali biar gula merahnya atau gula jawanya bisa larut dan menyatu. Ini harum banget wanginya sambal. Ini diosreng-osreng sampai keluar minyaknya ya teman-teman, biar sambalnya itu tahan lama. Kalau pengen tahan lama dimasak seperti ini keluar minyaknya ya. Yang pertama, siapkan dulu tempe 3 papan. Ini menggunakan ukuran kecil. 3 papan ini harga 5.000 ya teman-teman. Ini aku menggunakan tempe yang dibungkus dengan daun pisang. Boleh menggunakan tempe yang lainnya, disesuaikan selera saja. Oke, ini buang-buang dulu daun pisangnya. Kemudian ini mau aku potong-potong ya. Pertama aku potong seperti ini, kecil-kecil, tipis-tipis. Tipis-tipis seperti ini, kemudian dipotong kembali memanjang seperti ini ya teman-teman. Oke, pokoknya yang penting agak memanjang gitu ya. Dan kita lakukan hingga selesai. Oke, ini setelah aku potong-potong semua jadinya satu piring.
Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan bawang merah 3 siung, ini kita iris tipis-tipis sampai selesai. Selanjutnya iris tipis-tipis juga 3 siung bawang putih. Kemudian potong atau iris-iris juga cabai merah keriting. Ini aku menggunakan 5 buah aja. Kalau teman-teman pengen pedas bisa ditambahkan cabenya atau ditambahkan juga cabai rawit ya. Kita iris tipis-tipis seperti ini menyerong ya. Kemudian ada gula merah 30 gram kurang lebih ya. Ini aku mau potong-potong biar nanti larutnya itu lebih mudah. Oke, selanjutnya aku sudah menyiapkan minyak goreng. Ini minyaknya sudah panas. Jadi aku goreng dulu tempenya sebagian ya. Ini kita goreng hingga tempenya garing atau keemasan seperti ini. Kalau sudah keemasan atau kecoklatan seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali sampai tempenya habis. Oke, ini minyaknya udah aku kurangi ya teman-teman, udah aku sisakan sedikit untuk menumis bawang merah, bawang putih dan juga cabenya tadi. Kita tumis-tumis hingga layu dan harum. Kalau sudah harum, sudah wangi, kita masukkan gula merahnya atau gula Jawa ya teman-teman. Ini kita biarkan atau kita aduk-aduk, kita gongsreng-gongsreng sampai gulanya larut dan berbentuk karamel, kayak agak mengaramel seperti ini ya teman-teman. Kalau gulanya udah larut bisa masukkan tempe gorengnya tadi. Kita osreng-osreng kembali, kita aduk-aduk sampai semua bumbu ini tercampur rata ya. Biar bumbunya lebih meresap, lebih cepat meresap ya. Jadi aku tambahkan sedikit air teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya. Untuk perasanya aku menggunakan setengah sendok teh garam dan kecap manis ya. Ini aku menggunakan 2 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh micin ya teman-teman, ini enggak kerekot saat masukin micinnya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan ini kita masak hingga tempenya itu garing ya. Nah, ini kadar airnya udah habis, kemudian ini bisa dikoreksi rasa. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah siap semua, dari nasi kuning, sambal, telur dadar, tempe orek, dan minyak. Ini aku masak nasi kuningnya pakai rice cooker ya teman-teman biar cepet. Oke, kita tuangkan nasi kuningnya ke wadah tin wol. Ini yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Ini enggak usah penuh-penuh ngasih nasinya ya. Pokoknya kita ratakan sedikit seperti ini biar rata ya teman-teman. Kemudian ini kita taruh ke styrofoam ukuran kecil segi 4 yang biasanya dibuat hamburger itu ya. Kalau sudah, kita kasih mie gorengnya tadi. Kemudian ada kering orek tempenya. Lanjut
Seperti yang tadi sama ya teman-teman, dikasih mie dan juga kering oreknya. Tahu, maaf, telur dadarnya juga kita kasih 4 sampai 5 potongan. Sambalnya jangan lupa teman-teman, biar kalau yang suka sambal, yang suka pedas bisa dicampur. Tambahkan sedikit bawang goreng merah ya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Satu resep menghasilkan 2 styrofoam segi 4 kecil ya. Ini pun sekatiga ini ekonomis banget tapi rasanya mantul dan tetap disukai anak-anak. Oke, untuk kalian, oke, ini labu siam dan juga wortelnya udah ready. Aku menggunakan labu siam 1 kilogram dan wortelnya 250 atau 1/4 kilo ya. Ini kita kupas-kupas dulu wortelnya. Kalau sudah ini kita sisihkan, kemudian ambil wortelnya 1 buah, kita buang bagian pangkal-pangkalnya atau ujung ya. Ini aku mau potong jadi 3 terlebih dahulu teman-teman, kemudian aku potong tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya dipotong-potong lagi kecil-kecil, berbentuk korek api gitu memanjang ya. Dan lakukan sampai wortelnya habis. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan dan cuci bersih ya. Selanjutnya labu siamnya ini udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih. Ini motongnya juga memanjang seperti korek api ya teman-teman. Oke, selanjutnya siapkan bumbunya, ada bawang merah 10 buah, 8 siung bawang putih, 1 genggam kemiri dan kunyit kurang lebih 3 cm. Kemudian ini kita masukkan ke blender ya, karena aku mau menghaluskan dengan blender biar lebih cepat. Tambahkan sedikit air biar kerja blendernya itu lebih ringan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, kemudian siapkan wajan atau pan. Selanjutnya tumis bumbu halusnya tadi ya. Ini kita tumis hingga kadar airnya hilang dulu ya teman-teman atau mengering, karena tadi waktu memblender aku tambahkan air. Kalau sudah mengering atau airnya sudah menyusut ya teman-teman bisa tambahkan sedikit minyak goreng. Ini kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya wanginya teman-teman. Kalau bumbunya udah tanak, udah matang, ini bumbunya harum banget. Kemudian tambahkan air, aku menggunakan kurang lebih 200 totalnya ya teman-teman, 200 mili. Sekalian airnya buat aku bersihin blendernya biar nggak ada sisa-sisa bumbu yang menempel di blender. Kemudian masukkan lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, micin 1 sendok teh. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya masukkan wortel yang sudah dicuci bersih ya. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai wortelnya itu terkena semua bumbu kuningnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah setengah matang wortelnya, bisa masukkan labu siam yang sudah dicuci bersih.
Karena wadahnya nggak muat, jadi aku pindahkan ke wajan yang lebih besar ya teman-teman, biar ngaduknya itu lebih enak ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini kita masak hingga wortel dan labu siamnya itu empuk ya teman-teman. Kemudian bisa tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 6 sendok makan air jeruk lemon ya, kalau nggak ada cuka, kalau punya cuka bisa diganti dengan cuka makan. Selanjutnya tambahkan cabai rawit ya teman-teman, ini disesuaikan selera saja cabai rawitnya. Ini kita aduk-aduk lagi sebentar sampai cabai rawitnya itu layu ya teman-teman. Kalau kalian menambahkan cabai rawit galak itu bisa, kalau yang suka lebih pedes ya. Oke, ini boleh dikoreksi rasa teman-teman. Kalau masih kurang asin ataupun manis bisa disesuaikan selera, ditambahkan sendiri ya teman-teman. Kalau menurut aku ini udah pas banget, jadi kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji ya. Ini tuh biasanya kalau buat isian nasi box itu bisa ya teman-teman, ataupun saat ada acara keluarga di rumah, rasanya tuh gurih, tidak terlalu menonjol asamnya ya teman-teman. Ini biasanya kalau di tempat hajatan, ini menu favorit aku. Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu bakso ya teman-teman. Ini boleh menggunakan bakso ayam ataupun bakso sapi, disesuaikan selera. 1 bungkus ini isinya kurang lebih 100 biji ya teman-teman. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, ini bisa ditambah cabai rawit ataupun dikurangin, pokoknya untuk kepedasannya disesuaikan selera. 2 lembar daun jeruk dan 3 lembar daun salam. Selanjutnya aku mau motong-motong bawangnya terlebih dahulu. Aku potong-potong seperti ini, agak kecil-kecil ya teman-teman, tapi enggak tipis. Ini nanti bumbunya mau aku blender ya. Kenapa dipotong-potong? Biar lebih cepat aja nantinya kalau di blender. Oke, bawang merah, bawang putih, dan cabenya kita potong-potong seperti ini. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke blender dan kita haluskan. Nah, ini setelah aku haluskan dengan blender ya teman-teman, selanjutnya siapkan daun seledri, ini 2 batang. Ini kita potong-potong tipis-tipis ya. Kita lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Kita gongsong sampai kadar airnya berkurang ya, karena tadi waktu memblender aku tambahkan air. Jadi kalau sudah mengering seperti ini, kemudian bisa tambahkan sedikit minyak goreng ya, biar lebih sedap. Ini kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum. Ini bumbunya udah wangi banget teman-teman, kemudian baru masukkan daun jeruk dan daun salamnya. Ini aku sobek biar aromanya itu lebih keluar, lebih sedap ya nantinya. Oke, kita osreng-osreng sebentar. Kalau di daunnya udah layu, baru kita masukkan air sedikit ya teman-teman, ini untuk
membersihkan sisa-sisa bumbu yang ada di gelas blender ya. Oke, untuk bumbunya atau perasanya aku menggunakan garam, kemudian gula pasir dan juga lada bubuk serta micin ya. Ini kita aduk-aduk kembali sebentar, baru kita masukkan baksonya tadi ya teman-teman. Nah, kita tuang semua baksonya, ini kita aduk-aduk sampai baksonya itu terkena semua bumbunya tadi. Karena ini terlalu kering, aku tambah sedikit air ya teman-teman, biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam baksonya ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis, aku menggunakan 2 sendok makan ya. Ini kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Oke, kalau sudah tambahkan gula ya teman-teman, aku menggunakan 1 sendok makan gula pasir. Ini kita masak sampai airnya menyusut ya teman-teman, seperti ini kurang lebih ya. Kita aduk-aduk dan ini boleh dikoreksi rasa ya, kalau kurang manis ataupun kurang gurih, asin bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas, ini aku kasih taburan daun seledri tadi yang udah diiris-iris tipis ya. Ini sebagian saja ya teman-teman, karena nanti yang sebagian mau buat taburan di atasnya waktu plating. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar, kalau sudah pas rasanya, bumbunya udah oke, ini mantap banget rasanya, bisa dimatikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Ini beneran rasanya enak banget teman-teman, mau dimakan sama nasi atau mau dibuat cemilan, sama-sama enaknya ya. Ini terlihat pedas tapi enggak pedas karena tadi cuma memakai cabai merah keriting ya. Karena udah siap semua, jadi kita eksekusi ya. Pertama kita siapkan dulu styrofoam sekatiga seperti ini, kita kasih nasi. Ini nasinya aku masak di Magicom ya teman-teman, 1/4 kilogram. Oke, ini kita kasih sayuran dan juga baksonya. Kita isi 5 butir per porsi ya teman-teman. Ini nanti kita tambahkan tempe ataupun tahu juga bisa ya. Atau juga langsung dua-duanya tahu dan tempe. Siapkan dulu telur 1 kilogram ya. Ini sudah aku rebus, udah aku kupas juga ya teman-teman. Kemudian kita goreng. Ini minyaknya aku beri sedikit tepung ya, biar tidak ada drama saat menggorengnya. Kalau satu bagiannya udah kecoklatan, bisa dibulak-balik seperti ini ya teman-teman, biar matanya merata, biar warnanya itu nantinya cantik ya. Kalau sudah kecoklatan atau keemasan, bisa diangkat dan ditiriskan. Oke, lanjut kita membuat bumbunya. Ini aku menggunakan 10 buah cabai merah yang udah aku potong-potong. Kita masukkan ke blender ya, karena nantinya mau aku blender biar lebih cepat. Ini bawang merah 7 siung, udah aku potong-potong juga. Masukkan juga ke blender ya. Selanjutnya ada bawang putih 5 siung, ini udah aku potong-potong juga. Dan bumbu selanjutnya ada kemiri 5 butir ya. Kita masukkan juga ke blender, tambahkan sedikit air, bisa diganti dengan minyak ya. Kemudian ini kita blender sampai halus.
Oke, setelah dihaluskan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan minyak panas, kita tumis bumbu halusnya. Ini kita korek-korek hingga kadar airnya berkurang ya teman-teman, karena tadi aku menggunakan sedikit tambahan air, jadi biar nggak langu dan bumbunya itu benar-benar mateng ya. Biar nantinya itu nggak mudah basi ya teman-teman kalau bumbunya benar-benar tanak. Ini aku tambahkan sedikit minyak karena kadar airnya sudah berkurang ya. Ini kita tumis kembali sampai harum ya teman-teman. Selanjutnya masukkan daun salam 2 lembar dan daun jeruk 4 lembar ya. Ini aku sobek biar aromanya itu lebih kuat dan keluar ya teman-teman. Ini kita osreng-osreng sebentar sampai aromanya lebih harum. Nah, ini aromanya udah wangi banget dan bumbunya juga udah mengering ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan air. Ini aku menggunakan sedikit air kurang lebih 50 ml ya. Untuk rasanya aku menggunakan garam, micin, dan juga gula pasir ya. Ini bisa disesuaikan selera saja teman-teman. Kalau yang nggak suka micin boleh di-skip saja ya. Ini kita aduk-aduk sebentar biar semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata bisa masukkan telur gorengnya tadi ya. Aduk-aduk kembali sampai telurnya itu terlumuri dengan bumbu. Oke, ini kita masak sampai airnya menyusut ya, berkurang. Kalau airnya sudah menyusut, udah berkurang, ini juga warnanya udah cantik banget ya teman-teman. Boleh dikoreksi rasa dulu, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Kalau menurut aku ini udah pas banget, mantap. Nggak terlalu pedes karena ini nantinya buat anak-anak masak mie ya teman-teman. Ini aku menggunakan mie telur merek Mie Eko ya. Kalau kalian menggunakan merek lain boleh banget. Aku menggunakan 2 bungkus atau 4 keping ya teman-teman. Ini kita siram dulu dengan air panas. Dan ini kita biarkan hingga minyak itu mengembang. Kalau sudah mengembang seperti ini airnya kita buang terlebih dahulu ya teman-teman, kita tiriskan. Nah, kurang lebih seperti ini setelah ditiriskan ya. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang lain. Ini ada kol atau kubis 2 genggam. Ini mie tadi yang sudah direbus dengan air ya. Selanjutnya ada wortel 2 buah, 1 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang. 5 siung bawang putih, lada putih bubuk dan juga kaldu bubuk ya. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita tumis dulu. Wortel yang sudah dipotong-potong ini aku motongnya agak memanjang ya seperti korek api. Oke, ini kita tumis hingga empuk ya.
atau disesuaikan dengan selera saja. Kalau sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Kita lanjut kembali menumis kubis atau kolnya ya. Ini kita osreng-osreng sebentar saja sampai kubisnya itu layu ya teman-teman. Nggak usah terlalu lama. Selanjutnya kita siapkan minyak goreng sedikit, kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan ya. Ini kita tumis hingga baunya itu harum banget. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada ya. Ini kita osreng-osreng sebentar sampai aroma ladanya itu keluar ya teman-teman, karena menggunakan lada bubuk. Kalau sudah keluar aromanya baru masukkan minyak tadi ya. Kita aduk-aduk sampai minyak itu tercampur dengan bumbunya. Selanjutnya kita masukkan wortel dan juga kubis serta daun bawangnya ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, ini aku menggunakan rasa ayam ya. 1 sendok teh garam halus ya teman-teman, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau punya minyak wijen bisa tambahkan 1 sendok makan, kalau nggak ada boleh di skip, nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya diaduk sampai semuanya tercampur merata. Ini boleh dikoreksi rasa ya teman-teman. Rasanya lebih nampol, aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya. Ini udah pas, rasanya enak banget pokoknya. Kalau sudah bisa matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji ya. Ini mau buat gaduhan ataupun buat makan itu sama enaknya ya teman-teman. Biar warnanya lebih cantik atau tambahkan potongan daun seledri ya. Ini aku ambil bagian daunnya saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kemas ke styrofoam seperti ini ya. Yang pastinya harus ada nasinya. Ini aku menggunakan tinwon yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Ini kita ratakan nasinya seperti ini. Kita lakukan hingga selesai ya. Untuk nasinya ini aku masak 1 kilo ya teman-teman. Kemudian kalau sudah semua nasinya udah masuk dalam styrofoam, kita masukkan telur baladonya ya. Kemudian masukkan minyak ya teman-teman, jangan lupa juga dikasih wortel dan kubisnya ya. Di next video, assalamualaikum.